Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah biomedik dengan materi enzim, vitamin, dan mineral. Nah, apa itu enzim? Enzim adalah senyawa organik molekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya suatu reaksi metabolisme di dalam tubuh kita tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi lainnya. Nah, itu adalah enzim. Nah, enzim itu dikatakan tidak ikut bereaksi, dia hanya mempercepat reaksi saja. Struktur enzim tidak berubah ya, baik sebelum reaksi dan setelah reaksi. Sehingga enzim disebut dengan biokatalisator. Jadi dia hanya untuk berfungsi mempercepat reaksi pada fungsi biologis ya, baik itu di tubuh manusia, hewan maupun tumbuhan. Bagian enzim yang aktif dinamakan dengan sisi aktif atau situs aktif dari enzim tersebut. Reaksi kimia kehidupan, jadi proses kehidupan enzim itu sangat penting sekali bagi kita ya, manusia maupun makhluk hidup lainnya. Jadi mampu merupakan dikatakan enzim itu sebagai molekul pembangun. Kenapa? Karena dia mampu melakukan sintesis suatu senyawa ya, dari dua molekul misalnya menjadi senyawa baru yang memiliki fungsi tertentu tentu. Selain itu juga enzim dikatakan sebagai molekul pemecah ya, sehingga disebut dengan reaksi digesti. Jadi terjadinya pemecahan senyawa ya, menjadi dua molekul baru. Nah, ini adalah reaksi kimia kehidupan, salah satunya melalui fungsi dari enzim. Nah, dalam suatu reaksi kehidupan, salah satunya misalnya proses metabolisme ya, tidak akan melakukan kerja dengan baik atau tidak bisa bekerja tanpa ada bantuan enzim. Seberapa penting enzim untuk kehidupan kita? Semua reaksi kimia dalam organisme hidup itu memerlukan enzim. Ya, seperti tadi, molekul pembangun yang mampu melakukan sintesis enzim. Jadi enzim di sini berfungsi untuk membentuk suatu senyawa. Jadi ketika misalnya terjadi metabolisme vitamin, metabolisme karbohidrat, metabolisme mineral, memerlukan enzim untuk bekerja. Sehingga terjadilah sebuah sintesis produk dari bantuan enzim tersebut. Melisis molekul ya tadi dengan digestif, enzim digestif ya. Jadi molekul besar kemudian dipecah menjadi beberapa molekul, satu molekul utuh yang memiliki peran dan fungsi tertentu. Dan ini juga penting untuk kehidupan. Jadi perlu ada enzim. Sehingga enzim itu disebut dengan pemercepat reaksi atau katalis. Oke, jadi kita tidak dapat hidup tanpa adanya enzim. Nah, jadi enzim itu disebut juga dengan protein katalis ya. Jadi enzim adalah protein penting yang ditemukan pada makhluk hidup. Jadi enzim adalah protein yang mengubah laju reaksi kimia. Jadi pemercepat proses metabolisme, reaksi metabolisme itu adalah enzim. Sebagai contoh di sini pada proses building molekul, jadi enzim dikatakan molekul pembangun sebagai sintesis. Maka di sini enzim akan mempercepat reaksi sintesis tersebut ya, hingga menjadi sebuah produk. Nah, seperti itu. Dikatakan molekul sintesis. Dikatakan molekul digesti, enzim juga akan mempercepat reaksi digesti di mana sebuah senyawa tersebut akan di breakdown, akan dilisis atau akan misalnya didigesti ya, dilepas itu dengan bantuan adanya enzim. Sehingga ini adalah proses digesti. Nah, enzim adalah protein. Jadi setiap enzim adalah penolong spesifik ya untuk reaksi tertentu. Jadi dikatakan enzim adalah protein. Setiap enzim itu harus dalam bentuk yang tepat untuk sebuah pekerjaan tertentu ya. Contohnya enzim sukrase fungsinya untuk melisis sukrosa.
enzim protease untuk melisis protein, enzim lipase untuk melisis lipid, dan DNA polimerase ini juga enzim untuk membentuk DNA. Ya. Jadi nama enzim itu sesuai dengan nama substrat yang dia bikin atau yang dia sintesis atau yang dia lisis ya, yang dia digesti. Bagaimana bentuk yang terjadi? Nah, bentuk yang diinginkan itu seperti apa? Jadi makanya model enzim itu seperti lock and key. Jadi cara kerja enzim seperti kunci dan gembok. Ya. Di sini kita bisa lihat suatu substrat ya, namanya sukrosa. Nah, enzimnya adalah sukrase ya. Ini. Jadi enzim akan berikatan dengan substrat yang kompleks ya. Tentunya substrat itu akan berikatan dengan enzim. Setelah berikatan dengan enzim, substrat itu akan dirubah menjadi sebuah produk. Nah, itu ya. Dirubah menjadi sebuah produk, misalnya fruktosa, ya, glukosa, dan produk lainnya. Produk ini yang akan digunakan oleh tubuh misalnya pada proses metabolisme tertentu. Di sini ada situs aktif, jadi ini enzim ada situs aktifnya. Ini tersedia untuk apa? Untuk molekul substrat tadi masuk. Jadi makanya molekul enzim itu akan terbentuk sesuai dengan molekul substratnya. Jadi enzim akan mengikat molekul substrat yang cocok dengan bentuk enzim situs aktifnya. Ya. Makanya cara kerjanya tadi seperti gembok dan kunci. Jadi kalau gemboknya seperti ini segitiga ya kuncinya juga harus menyesuaikan. Tapi kalau misalnya substratnya tadi tidak sesuai bentuknya dengan situs aktifnya enzim, maka dia tidak akan terikat dan tidak akan dirubah menjadi sebuah produk. Makanya bentuk protein memungkinkan enzim dan substrat untuk menyesuaikan. Nah, enzim spesifik itu untuk tiap reaksi yang spesifik juga. Di sini kita bisa lihat bagaimana enzim berikatan dengan substrat ya. Jadi ini yang warna ungu itu adalah enzim, di mana dia memiliki situs aktif yang tersedia untuk molekul substrat yang bisa masuk. Ya, di contoh adalah enzim sukrase ya. Jadi akhiran nama enzim itu adalah ase dengan substratnya sukrose ya, sukrosa. Jadi ketika substrat sukrose ini menemukan enzim yang cocok, yaitu sukrase dengan situs aktif yang sesuai, maka dia akan berikatan. Kemudian dengan bantuan adanya hidrogen, ya, H2O ya, air, dengan adanya molekul air, maka substrat itu akan dikonversi menghasilkan produk ya, berupa fruktosa, H-nya, dan OH-nya adalah glukosa. Nah, produknya dilepaskan. Jadi dari ini adalah proses berarti proses apa ini namanya? Proses digesti ya, dari senyawa sukrose menjadi beberapa molekul yaitu fruktosa dan glukosa ya. Nah, apa yang mempengaruhi kerja enzim ya? Jadi yang mempengaruhi kerja enzim itu struktur protein yang tepat, jadinya asam amino yang tepat itu harus sesuai, jadi jangan sampai berbeda ya, karena akan mempengaruhi kerja enzim. Selain itu, kenapa ini penting? Karena bisa mempengaruhi bentuk dari enzim tersebut ya. Kemudian selain itu suhu juga bisa mempengaruhi bentuk enzim. Jadi harus pada suhu yang sesuai. Suhu optimumnya berapa? Misalnya suhu 37 derajat Celcius misalnya pada tubuh manusia, bahwa kerja enzim itu akan menghasilkan aktivitas yang tinggi di situ, gitu kan. Dan juga pH tentunya. Jadi hal yang mempengaruhi kerja enzim itu yang pertama struktur proteinnya, suhunya, dan juga pH-nya, asam basanya ya. Nah, mengapa? Karena kerja enzim juga dipengaruhi oleh kondisi keasaman atau kebasaan, di mana kita bisa menemukan titik optimum pH enzim biasanya pada manusia misalnya di pH netral, pH 7 ya, pH 6, pH 7. Maka aktivitasnya akan tinggi dan menghasilkan produk tertentu. Bisa jadi di senyawa lain, tumbuhan atau misalnya hewan mungkin memiliki perbedaan pH ya, atau di bakteri atau di misalnya jamur dan lain sebagainya. Salah satunya adalah suhu. Suhu juga sangat mempengaruhi cara kerja enzimnya.
Jadi aktivitas enzim itu tergantung juga pada suhu berapa. Jadi akan menghasilkan produk yang tinggi, misalnya ketika enzim dari tanaman kita isolasi, kemudian difungsikan untuk menghasilkan produk tertentu, maka kita harus bikin enzim tersebut bisa tumbuh pada suhu yang optimum ya. Jadi kita harus bisa mengetahui suhu optimumnya itu berapa. Jadi jumlah tumbukan terbesar antar enzim dan substrat, biasanya juga enzim manusia ya, dan suhunya sekitar di sini ya, suhu 37 derajat Celcius atau dari 35 sampai 40 derajat Celcius kisarannya. Suhu tinggi maka akan terjadi boiling ya, dan terjadi denaturasi protein sehingga bentuk enzim juga akan hilang ya. Kalau di suhu rendah, molekul juga akan bekerja secara lambat ya. Makanya gunakanlah atau tentukanlah suhu optimum ketika Anda ingin memproduksi suatu produk menggunakan enzim tertentu misalnya, atau produk itu berupa enzim, maka harus diketahui. Jadi kita harus membuat sebuah percobaan gitu kan, atau penelitian dengan beberapa rentang suhu ya, dari mulai misalnya suhu 20 dan seterusnya ya, itu kan sampai suhu 50 atau suhu 70. Kita bisa mengetahui pada titik optimum suhu berapa kerja enzim itu memproduksi produk yang tinggi. Jadi seperti ini sebuah contoh grafik ya, suhu dengan reaksinya ya, laju alir reaksinya. Enzim manusia biasanya suhu optimumnya adalah di suhu 37 derajat Celcius ya. Jadi maka produksi optimum pada suhu sekian. Jadi kalau misalnya dia di luar dari suhu tersebut, aktivitasnya kecil ya, atau lambat ya, atau bahkan menurun aktivitasnya. Aktivitas yang tinggi itu pada suhu 37 derajat Celcius. Jadi pH itu meningkatkan aktivitas kerja enzim ya. Jadi terjadinya perubahan pH itu akan merubah juga bentuk dari protein enzim tersebut ya, dinamakan dengan denaturasi ya. pH enzim manusia itu pH 6 sampai 8 kisarannya, tergantung di bagian tubuh yang mana ya. Misalnya kalau di stomach itu pepsin pH 3, kemudian di small intestine itu pH 8 trypsin. Jadi kita bisa lihat di sini aktivitas ya, aktivitas enzim. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap pH ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia di pH 7 memiliki aktivitas yang tinggi. Ini adalah pada kondisi di mana enzim tersebut berada di dalam tubuh kita, yaitu di daerah small intestine ya. Di small intestine itu trypsin. Kalau yang pepsin di stomach itu dia memiliki aktivitas enzim yang tinggi itu di pH 2,5 ya di sini. Jadi asam ya. Kita bisa juga melihat dari sini progres reaksi. Jadi energi yang digunakan untuk memecah suatu reaktan itu dapat dibentuk menjadi suatu produk, itu dinamakan dengan energi aktivasi ya. Jadi ini adalah energi aktivasi, itu energi yang digunakan untuk memecah sebuah reaktan ya, memecah reaktan sehingga dapat dibentuk menjadi sebuah produk reaktan di mana adanya energi aktivasi yang digunakan. Jadi enzim adalah katalis biologis yang meningkatkan reaksi untuk reaksi biokimia. Karakteristik enzim itu tersusun dari protein atau RNA ya, dan juga bekerjanya sangat spesifik sekali, hanya bekerja dengan serangkaian reaktan tertentu atau dengan substrat tertentu ya, dimana yang bisa berikatan di situs aktif enzim tersebut. Gambar di sini adalah contoh dari enzim lisozim ya, yang bisa kita temukan di air mata ya, ada enzim lisozim.
Nah, enzim juga dapat digunakan secara berlebih ya untuk sebuah reaksi, mempercepat reaksi, menghasilkan produk, atau breakdown ya, mendigesti. Ketika enzim berikatan dengan substrat, maka substrat itu akan berinteraksi dengan enzim yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk ya. Nah, perubahan bentuk ini memfasilitasi reaksi kimia untuk terjadi. Ini dinamakan dengan induced fit. Ya, jadi kalau kita lihat di sini enzim warna biru berikatan dengan substrat maka terjadi perubahan bentuk kan. Akhirnya dia menutup seperti itu. Ini adalah namanya induced fit ya. Ribonuklease juga merupakan suatu enzim yang tersusun dari RNA dan nukleotida yang dapat di-recycle ya. Yang bagian ungu ini adalah enzimnya dan yang bagian green ini adalah bagian dari substratnya, RNA-nya. Jadi enzim berikatan dengan substrat. Nah, tata nama enzim diberi nama sesuai dengan nama substrat dan reaksi yang dikatalisisnya ya. Biasanya ditambahi akhiran ase, contohnya seperti protease, kemudian juga DNA polimerase, ya kemudian RNA polimerase, kemudian ligase, lipase, dan lain sebagainya. Enzim dibagi ke dalam 7 golongan besar, yaitu kelas oksidoreduktase merupakan enzim yang memiliki fungsinya untuk memisahkan dan menambahkan elektron atau hidrogen. Transferase itu memindahkan gugus senyawa kimia. Hidrolase contohnya kayak protease, lipase, amilase itu untuk memutuskan ikatan kimia dengan penambahan air. Kemudian liase itu salah satu jenisnya adalah pumarase, itu untuk membentuk ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia. Isomerase itu untuk mengkatalisir perubahan isomer. Ligase, nah biasanya kita bisa menemukan enzim-enzim ligase ini pada saat proses replikasi ya di situ, atau misalnya DNA, teknologi DNA rekombinan ya. Nah, tujuannya untuk menggabungkan dua molekul yang disertai dengan hidrolisis ATP. Polimerase ini menggabungkan monomer-monomer sehingga terbentuk polimer. Jadi ada 7 kelas ya. Susunan enzim itu komponen utama enzim itu adalah protein. Jadi protein sifatnya fungsional, bukan protein struktural ya. Dan tidak semua protein bisa bertindak sebagai enzim. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana pengelompokan enzim. Jadi enzim itu ada yang protein dan ada yang bukan protein ya. Enzim yang protein itu merupakan enzim protein sederhana. Kalau enzim yang protein plus bukan protein itu merupakan enzim konjugasi ya, antara misalnya protein itu ada apoenzim, yang bukan protein itu adalah gugus prostetik. Nah, dari gugus prostetik ini menghasilkan organik itu koenzim dan anorganik itu adalah kofaktor. Ini adalah pengelompokan enzim. Di sini adalah contoh koenzim ya, yang non protein tadi. Ada NAD, koenzim 1, NADP, koenzim 2, FNN dan FAD ya. Sitokrom ya, A, B, C dan seterusnya. Plastoquinon, predoksin dan ATP itu senyawa organik berenergi tinggi, biasanya kita temukan juga pada proses metabolisme ya, seperti metabolisme glukosa, kemudian di siklus Krebs ya. Ini mengandung 3 gugus fosfat dan adenin ribosa. Sifat enzim dibentuk dalam protoplasma sel. Enzim beraktivitas di dalam sel tempat sintesisnya disebut endoenzim, maupun di tempat yang lain di luar tempat sintesisnya disebut eksoenzim. Sebagian besar enzim bersifat endoenzim, yaitu yang beraktivitas di dalam sel tempat sintesisnya. Sifat atau karakteristik enzim, di sini enzim bersifat koloid, memiliki luas permukaan besar dan bersifat hidrofil. Dapat bereaksi dengan senyawa asam maupun basa, kation maupun anion. Enzim juga sangat peka terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein, misalnya ya tadi seperti sudah saya jelaskan juga suhu, pH, dan lain sebagainya ya. Enzim dapat dipacu maupun dihambat aktivitasnya. Seperti misalnya kalau pada suhu rendah dia akan slow motion ya, jadi akan pergerakannya juga akan lambat. Kalau pada suhu optimum maka aktivitasnya akan tinggi ya. Kemudian pada suhu tinggi juga dia akan rusak ya. Jadi enzim merupakan biokatalisator yang dalam jumlah sedikit memacu laju reaksi tanpa merubah keseimbangan reaksi. Enzim juga bersifat khas ya, atau spesifik ya. Selanjutnya sifat dari enzim, suhu optimumnya 30, minimum 0 dan maksimum 40 ya.
Logam itu memacu aktivitas enzim seperti Mg, Ne, Mn, Co, dan Fe ya. Logam berat dapat menghambat aktivitas enzim seperti Pb, kufrum, Zn, Cd, dan seterusnya. pH tergantung pada jenis enzimnya ya. Pepsin aktif di kondisi asam, amilase kondisi netral, dan tripsin di kondisi basa. Konsentrasi substrat juga banyak yang mula-mula memacu aktivitas enzim, tapi juga bisa menghambat karena terjadinya penumpukan produk atau feedback efek ya. Konsentrasi enzim meningkatkan konsentrasi memacu aktivitasnya ya. Air bisa memacu aktivitas enzim, vitamin juga bisa memacu aktivitas enzim. Penghambatan aktivitas enzim ada dua jenis, yaitu ada kompetitif dan ada non-kompetitif. Jadi, penghambatan yang kompetitif ini adalah zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan substrat sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif enzim. Ini terjadi kompetisi ya antara substratnya dengan inhibitor enzim. Jadi yang menghambat tadi supaya substrat tidak berikatan dengan enzim, itu inhibitor enzimnya untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Misalnya feedback effect tadi. Kalau penghambatan yang non kompetitif itu zat penghambat menyebabkan struktur enzim rusak sehingga sisi aktifnya tidak cocok lagi dengan substrat. Nah, sekarang kita masuk ke vitamin ya. Vitamin itu adalah suatu senyawa organik kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit ya, mikronutrien, untuk menjaga proses pertumbuhan, kesehatan, dan kemampuan kita untuk bertahan hidup tentunya. Makanya di masa pandemi ini kita sangat sekali memerlukan vitamin ya, dalam jumlah yang cukup ya, tidak banyak dan berlebih ya, jumlah yang cukup sesuai kadar yang ditentukan tentunya oleh kesehatan yang WHO atau FDA dan lain sebagainya. Yang berbicara mengenai vitamin, berarti kita sering ya mengkonsumsi tentunya ya. Kita bisa melihat ada vitamin A yang biasanya terkenal untuk kesehatan mata yang bisa kita peroleh dari wortel dan sebagainya. Jadi vitamin itu tidak pernah jauh-jauh dari yang namanya buah-buahan dan sayuran ya. Tentunya juga pada produk-produk hewani ya atau nabati juga banyak vitaminnya ya. Vitamin, kemudian juga vitamin kita kenal ada vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak ya. Vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B, vitamin kelompok B ya, banyak B1, B itu ada B12 dan B6, B9 dan seterusnya ya. Ada folat, ada vitamin C. Kemudian ada vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, vitamin C misalnya ya, di sini tidak semua vitamin Ibu sampaikan. Vitamin C itu fungsinya mampu menjaga kesehatan kapiler, tulang, kulit, dan gigi, membantu menyembuhkan luka dan melawan infeksi. Misalnya di sini contohnya seperti buah jeruk ya, sebenarnya banyak ya sumber vitamin lainnya dari vitamin C, buah jeruk, buah pisang ya, kemudian buah jambu ya. Nah itu, ketika kita kekurangan vitamin C maka apa saja tanda sign vital yang akan ada di dalam tubuh kita, misalnya tanda-tanda signal warningnya, gitu, penyakit kudis ya, nafsu makan buruk, kelemahan, lemah, nyeri pada persendian tuh. Kalau kita kekurangan vitamin C, tanda dan gejalanya seperti ini. Kemudian vitamin B1 yaitu jenisnya tiamin, membantu vitamin asam folat atau vitamin B9 ya, ini asam folat, fungsinya mencegah cacat lahir yang merusak otak dan sumsum tulang belakang, membangun sel darah merah, membentuk materi genetik DNA, membantu tubuh menggunakan protein, melindungi dari penyakit jantung. Kekurangan vitamin asam folat ini bisa menyebabkan anemia ya, ini biasanya pada ibu hamil atau ibu menyusui ya. Mengubah sel darah merah menyebabkan membawa lebih sedikit oksigen ke dalam tubuh sehingga kita kekurangan oksigen, merasa lelah, diare, dan menurunkan berat badan. Jadi kalau di masa kehamilan atau menyusui, jadi jangan sampai kekurangan asam folat ini ya, vitamin B9 sangat penting sekali. Selain itu juga ada vitamin E, ini salah satu vitamin yang larut dalam lemak ya. Dia sangat tinggi antioksidan ya. Vitamin E juga sangat diperlukan di masa-masa pandemi ini. Jadi kita dianjurkan ya untuk mengkonsumsi vitamin E sekali ya dalam sehari ya.
melindungi sel dari kerusakan, menyebabkan ini tidak berguna dalam body lotion, sabun, dan lain-lain ya. Seperti meletakkan Tylenol di kepala Anda dengan harapan bisa menghilangkan sakit kepala misalnya ya. Itu bisa mengurangi rasa sakit kepala, mengurangi risiko penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Dan kekurangan vitamin E ini memang jarang terjadi ya. Kenapa? Karena banyak sekali sumbernya untuk kita temukan ya, di mana saja kita bisa memperoleh asupan nutrisi yang mengandung vitamin E. Vitamin E itu bisa ditemukan di jagung, di kacang ya, di minyak, olive, zaitun ya, kemudian juga di sayuran hijau, daun hijau ya, di di minyak sayur ya, kemudian juga di gandum. Itu banyak sekali. Selain itu juga sebenarnya kita bisa mengkonsumsi suplemen vitamin E yang sudah jadi ya. Jadi vitamin E itu namanya tocopherol ya. Suplemen vitamin E juga bisa membantu kita untuk mencegah kekurangan vitamin E. Kadang ini juga terlupakan ya oleh kita. Tidak perlu deh vitamin E. Kadang kan yang sering kita konsumsi itu paling vitamin C ya. Nah, sebenarnya vitamin E juga penting sekali untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, bagaimana metabolisme vitamin di dalam tubuh? Misalnya metabolisme vitamin K. Vitamin K itu akan bereaksi dengan MK4 epoksid ya, melalui neoprenilasi membentuk MK4 yang sebagai kofaktor. Jadi vitamin K ini sebagai kofaktor. Kemudian juga vitamin E misalnya. Vitamin E ini akan menyebabkan terbentuknya sistem imun booster ya, kemudian menghambat koagulasi trombosit ya, kemudian juga untuk antioksidan, kebutuhan antioksidan ya. Selain itu juga transfer metabolisme retinoid misalnya dari sistem cerna, kemudian masuk dieta retinil ester ya. Ini dihidrolisis menghasilkan ROH, kemudian ke pembuluh darah ya, ini menyebabkan diferensiasi sel. Jadi fungsi vitamin begitu banyak ya, salah satunya ini yang Ibu sebutkan di sini bagai metabolisme seperti vitamin K dan vitamin E. Nah, jadi kita juga jangan melupakan mineral ya. Jadi kadang ketika kita mengkonsumsi vitamin itu tidak akan bekerja dengan baik kalau kita tidak mengkonsumsi mineral. Jadi vitamin itu akan bekerja dengan baik jika kita juga kebutuhan mineral kita tercukupi. Jadi misalnya kita konsumsi vitamin A, B, C misalnya setiap hari, atau E, ya D sekarang ini yang pas masa pandemi itu mungkin vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E ya. Nah, itu dikonsumsi, tapi kalau misalnya kita kekurangan mineral itu sama saja tidak efektif. Jadi harus tetap juga diimbangi dengan kebutuhan mineral tubuh. Jadi sekitar 4-5% itu mineral ada di dalam tubuh kita. Ya, dari berat badan kita itu 4-5%-nya adalah mineral. Mineral bisa diperoleh dari sayuran ya. Sayur apa saja ya yang Anda sukai ya. Penting untuk kesehatan yang baik, fungsinya membuat zat yang dibutuhkan tubuh kita, dia akan bergabung jadi menjadi tim dengan vitamin dalam proses reaksi kimia ya. Makanya penting sekali mineral itu menjadi bagian dari struktur tubuh kita dan untuk menyehatkan gigi dan tulang. Nah, mineral ada makromineral dan ada mikromineral. Makromineral sebenarnya major mineral yang kita bisa peroleh misalnya dari sandwich ini ya, atau misalnya burger ya. Di dalamnya sudah terkandung banyak makromineral ya. Kalau mikromineral itu dari trace mineral ya. Jadi misalnya senyawa yang dibutuhkan untuk kecil ya. Dan dia tidak menyebabkan bahaya kalau dalam jumlah yang sedikit, tapi kalau misalnya dalam jumlah yang banyak dia akan membahayakan bagi tubuh kita. Nah, nanti dari mana saja kita bisa memperoleh makro dan mikro itu akan saya jelaskan. Mikromineral contohnya adalah kalsium. Nah, kalsium sumber makanannya misalnya contohnya ya sayuran, ikan, ya susu, keju ya. Itu bisa kita peroleh dari makanan tersebut ya, membantu mengatur pembekuan darah,
meningkatkan aktivitas kerja saraf dan juga untuk proses tubuh lainnya. Dibutuhkan untuk kontraksi otot termasuk kontraksi otot jantung, menjaga kesehatan gigi dan gusi dan menjaga tulang tetap kuat. Makanya seorang yang kurang kalsium ya tadi kebalikannya, kerja otot jantungnya juga tidak bagus gitu kan. Kemudian juga sarafnya juga aktivitas kerja sarafnya juga tidak baik karena kekurangan kalsium. Kemudian juga mungkin ya tadi pertumbuhan kesehatan gigi dan tulang juga terpengaruh. Makromineral kita bisa peroleh juga dari kalsium, yaitu kalau kekurangan kalsium maka kita akan mengalami osteoporosis, mempengaruhi 10 juta orang Amerika, menyebabkan tulang menjadi keropos, membuatnya lemah dan rapuh dan dapat mengakibatkan postur bungkuk dan tulang lebih mudah patah. Jadi sumbernya dari mana saja ya, dari makanan tadi yang sudah saya sebutkan juga sebenarnya ya dari makanan seperti konsep kita waktu sekolah SD ya, 4 sehat 5 sempurna. Ya ada nasi, lauk pauk, sayur mayur, ya buah-buahan ditambah dengan susu. Sebenarnya itu sudah menyediakan mikro dan makro yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, makromineral juga kita bisa peroleh dari misalnya potasium. Potasium itu contohnya salah satunya adalah buah pisang. Sebenarnya banyak lagi ya contohnya. Fungsinya untuk membantu menjaga detak jantung supaya stabil, membantu aksi otot dan saraf, menyeimbangkan air, kebutuhan air di dalam tubuh ya tentunya. Kekurangan potasium yang makromineral ini bisa menyebabkan kram otot ya. Kenapa jarang terjadi ya? Karena sumber dari potasium sebenarnya banyak. Jadi orang yang kekurangan potasium itu sangat jarang ya, gitu ya. Jadi bisa saja kita memperoleh potasium itu dari buah-buahan. Salah satunya adalah pisang. Pisang merupakan buah yang setiap hari ada, setiap tahun bulan ada, dan harganya murah. Ternyata memiliki fungsi yang begitu penting untuk kebutuhan makromineral di dalam tubuh kita. Nah, selain itu juga ada sodium. Sodium juga sangat diperlukan bagi tubuh kita, merupakan bagian dari makromineral. Fungsinya untuk membantu kerja otot dan saraf serta mengatur tekanan darah. Jadi supaya tidak terjadi terlalu rendah darahnya dan terlalu tinggi. Mengatur cairan sel juga. Jika kekurangan sodium, maka kita akan kehilangan kalsium, meningkatkan risiko batu ginjal. Jika kelebihan, juga berbahaya, menyebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi, menyebabkan penyakit kardiovaskular dan juga bisa ke arah stroke. Nah, jadi sodium sangat penting. Bisa diperoleh dari mana? Dari garam mineral. Nah, mikromineral juga kita bisa peroleh dari iron ya, besi ya. Wanita yang sangat membutuhkan zat besi ini. Kenapa? Karena setiap bulannya pasti mengalami perdarahan ya dari proses menstruasi ya, atau misalnya pada saat melahir, pada saat hamil, kemudian pada saat punya baby ya, pada saat masa nifas itu sangat membutuhkan mikromineral dalam jumlah yang cukup tentunya. Wanita membutuhkan lebih banyak. Fungsinya dari iron ini untuk membuat hemoglobin ya, kemudian juga membawa oksigen ke seluruh tubuh ya. Kalau kekurangan maka oksigen yang akan dibawa ke seluruh tubuh pun juga berkurang, sehingga ya kita tadi seperti anemia ya, lemah, letih, lesu dan lain sebagainya. Jika kekurangan nafsu makan tidak biasa, artinya ya tadi bisa jadi ya berlebih ya. Bagaimana mekanisme tubuh itu berespon, bisa jadi nafsu makan juga berkurang. Anemia, defisiensi besi tentunya itu sudah pasti. Lelah, lemas, sak napas, pucat, dingin, ya jadi selalu coldingnya, kedinginan ya seperti manusia manusia apa ya? Mungkin kalau di film horor itu seperti ya itulah monster gitu ya, kedinginan. Nah, sebenarnya pada manusia sendiri bisa mengalami mekanisme kedinginan itu kalau kekurangan iron ini. Kenapa? Karena wanita lebih rentan mengalami menstruasi ya. Wanita itu lebih rentan karena mengalami menstruasi, sehingga memerlukan lebih banyak zat besi. Zat besi kita bisa peroleh dari sayuran, dari daging, dari ikan ya, dari hati ya. Kemudian juga dari kacang-kacangan. Dari telur ya. Nah itu. Sereal ya. Jadi makanlah makanan yang mengandung iron. Apalagi kita para wanita tentunya
bagi Anda seorang bidan yang akan nanti juga memberikan edukasi kepada ibu hamil supaya tidak kekurangan zat besi atau ke remaja, ya dengan mengkonsumsi iron yang lebih banyak. Nah, selain itu, mikromineral yang lain juga seperti iodin, yang fungsinya ini disimpan di kelenjar tiroid menghasilkan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jika kekurangan iodin, seperti kasus-kasus yang sudah ada ya, gondok, ya tiroid ya, kemudian keterbelakangan mental juga ternyata salah satu dari kekurangan mikromineral iodin. Nah, keterbelakangan mental ini kalau misalnya dikaitkan dengan ibu hamil yang kekurangan iodin apakah bisa menghasilkan anak yang keterbelakangan mental? Bisa. Karena tadi nutrisinya buruk. Ya, jadi jangan sampai ibu hamil juga kekurangan iodin pada masa kehamilannya supaya tidak menghasilkan anak yang keterbelakangan mental. Oke, ini adalah the last slide ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh supaya kita tetap sehat dan kuat dan berkarya tentunya untuk bangsa Indonesia ini. Semangat terus. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dari Ibu. Jika ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.